Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, wabil khusus nikmat sehat sehingga kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, pada tabi'in, keluarga, dan kita sebagai penganut dan pengamal ajarannya mudah-mudahan mendapatkan syafaat yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum Ibu masuk ke dalam pembelajaran, nah ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Mungkin untuk anak-anak Ibu, wajah Ibu masih agak-agak aneh ya, atau belum pernah dilihat. Nah, karena kalian sekarang baru masuk di SMA Negeri 22 Kabupaten Tangerang, berarti Ibu harus memperkenalkan diri dulu nih. Perkenalkan, nama Ibu Ade Suci Kurnia. Nah, Ibu mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Oke, Ibu rasa untuk perkenalan kita hari ini cukup sampai di situ aja. Kita nanti bisa berkenalan atau kita bisa lebih banyak lagi bertanya-tanya. Oke, hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan subtema yaitu tentang meniti kehidupan dengan kemuliaan. Nah, dari materi tadi yang Ibu sampaikan ada 3 hal yang harus kita bahas. Yang pertama yaitu adalah belajar untuk mengontrol diri atau an-nafsi. Yang kedua yaitu adalah memiliki prasangka baik atau yang disebut dengan husnudzon. Kemudian yang ketiga yaitu adalah rasa persaudaraan atau disebut dengan ukhuwah. Nah, tapi anak-anakku, dari ketiga materi ini hanya satu yang akan Ibu sampaikan, yaitu tentang an-nafsi atau tentang mengontrol diri. Nah, untuk materi yang kedua dan ketiga ini akan kita bahas nanti di pertemuan kita yang selanjutnya. Oke, untuk pembelajaran hari ini sudah siapkah? Oke ya, kita mulai saja. Nah, apa sih Bu tujuan dari pembelajaran kita tentang an-nafsi ini atau mengontrol diri? Apa sih tujuannya? Nah, tujuannya yang pertama itu adalah kita dapat mengontrol diri kita khususnya ya. Nah, kemudian dari mengontrol diri ini ada beberapa hal yang memang sangat bermanfaat untuk kita pribadi. Oke, langsung masuk aja nih ke materinya yaitu tentang mengontrol diri atau munazzahah al-nafsi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan mengontrol diri, munazzahah al-nafsi? Mungkin anak-anakku ada yang sudah tahu dengan itu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan mengontrol diri? Nah, mengontrol diri itu adalah perjuangan sungguh-sungguh atau jihad melawan ego dan hawa nafsu. Oke, anak-anakku ada yang tahu nggak sih jihad yang paling besar atau jihad yang paling fardu itu apa? Nah, betul. Jihad yang paling besar atau jihad yang paling fardu adalah jihad melawan hawa nafsu diri sendiri. Nah, itu adalah jihad yang paling besar. Kemudian, biasanya ego atau hawa nafsu yang terjadi pada kehidupan sehari-hari kita itu apa? Ada yang tahu? Oke, kita bahas ya. Nah, biasanya ego yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, nah ini bisa terjadi pada diri kita pribadi nih. Yang pertama yaitu adalah masa bodoh terhadap hak-hak kita. Apa sih maksudnya? Apa yang dimaksud dengan hak-hak kita? Nah, hak-hak kita misalkan membantu orang tua, terus menjalankan kewajiban kita, kemudian di masyarakat. Nah, itu. Yang kedua yaitu adalah mengabaikan kewajiban-kewajiban. Nah, nyambung nih dari yang pertama tadi tentang hak-hak. Nah, nyambung nih sama kewajiban kita. Apa sih kewajiban kita? Kewajiban kita itu yang pertama terhadap Allah, yang kedua terhadap orang tua, dan yang ketiga terhadap masyarakat atau lingkungan sekitar. Nah, kewajiban kita terhadap Allah itu apa sih? Nah, kewajiban kita terhadap Allah yang pertama nih, biasanya ini sering banget entah itu kita tunda atau misalkan nanti dulu deh, ntar deh. Nah, ini nih kewajiban kita nih terhadap Allah yang paling pertama yaitu adalah sholat 5 waktu. Nah, biasanya nih kalau misalkan kita dengar azan atau misalkan sudah ada azan berkumandang nih, biasanya nih kita tuh sering merasa nanti deh,
ntar deh. Nah, padahal itu adalah kewajiban kita. Nah, ini kadang kita masa bodohkan. Yang kedua, terhadap orang tua. Nah, terhadap orang tua ini kita membantu ayah, kita membantu ibu, kita membantu adik. Nah, itu. Yang ketiga, terhadap masyarakat. Nah, kita juga terhadap masyarakat memiliki kewajiban. Kewajiban apa? Entah itu gotong royong, atau misalkan kita membantu tetangga dan lain sebagainya. Oke, next ya. Selanjutnya yaitu adalah hikmah mengontrol diri. Nah, apa sih hikmah dari mengontrol diri itu? Oke, kita akan bahas. Nah, yang pertama, kita dapat meminimalisir akibat negatif dari perbuatan yang kita lakukan. Nah, dari hikmah mengontrol diri ini kita dapat meminimalisir. Jadi kita dapat yang tadinya misalkan nih 100%, nah bisa kita minimalisir jadi 50% gitu, dampak negatif dari perbuatan yang kita lakukan. Kemudian yaitu adalah berusaha berbuat baik dan terbaik sebagai perbuatan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, jadi kita sebagai umat Islam, kita sebagai umat Allah, kita berusaha untuk melakukan hal yang baik dan terbaik. Karena apapun yang kita lakukan dan kita perbuat itu akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ingat, kita harus melakukan hal yang baik dan terbaik. Kemudian yang ketiga yaitu kita tidak cepat bereaksi terhadap permasalahan yang timbul. Nah, di sini jadi dari hikmah mengontrol diri ini tidak cepat bereaksi terhadap permasalahan yang timbul. Nah, jadi dari hikmah mengontrol diri ini, kita ini tidak akan cepat. Misalkan kita memiliki permasalahan dengan teman. Nah, dengan permasalahan ini kita tidak cepat bereaksi nih, kita tidak cepat emosi. Atau misalkan nih, karena kita ngerasa nih teman kita ini salah, teman kita ini nggak benar, tiba-tiba langsung pukul. Atau misalkan langsung nyamperin. Ya, kalau bahasa gaulnya itu dilabrak. Nah, dari itu dengan cara kita bisa mengontrol diri, dari hikmah mengontrol diri ini, maka kita akan terhindar dari hal-hal itu. Yang tadinya tadi Ibu katakan 100%, maka turun. Jadi tidak cepat bereaksi. Maksudnya paham ya? Oke. Selanjutnya, nah dari tadi hikmah, pengertiannya ada 4 cara atau 4 hal untuk melakukan an-nafsi ini atau mengontrol diri. Jadi ada 4 cara nih agar kita bisa mengontrol diri kita. Yang pertama yaitu adalah bersabar. Nah, bersabar atau menyisihkan waktu yang lebih lama untuk mengambil keputusan. Jadi dalam hal apapun, kegiatan apapun, mengambil keputusan apapun, kita tidak dengan cara terburu-buru atau tergesa-gesa. Jadi kita akan lebih sabar. Atau misalkan nih, misalkan kalian menjadi ketua kelas. Nah, kalian menjadi ketua kelas, ada hal yang harus misalkan kalian ambil atau kalian putuskan. Nah, dari hikmah ini, kita tidak hikmah, maksudnya 4 cara ini tadi ya, maaf. Dari 4 cara ini kita tidak cepat mengambil keputusan, sehingga kita akan memikirkan terlebih dahulu dampaknya, atau misalkan apa yang akan terjadi ya nanti ya. Oke, kemudian yaitu adalah memikirkan akibat dari permasalahan. Nah, kita akan terlebih dahulu memikirkan akibatnya nih. Apakah akibatnya tadi Bu katakan berdampak baik, apakah berdampak negatif, dan lain sebagainya. Kemudian berzikir kepada Allah. Jadi 4 cara agar kita dapat melakukan atau kita dapat menerapkan tentang mengontrol diri, yaitu kita harus lebih banyak berzikir kepada Allah. Kemudian berdoa kepada Allah. Nah, perbuatan, kegiatan, apapun yang kita lakukan, itu harus dengan diiringi doa. Karena orang yang usaha tapi tanpa doa itu namanya sombong. Betul nggak? Nah, mungkin materi untuk hari ini itu saja tentang al-muwazahah. Jadi kalian kurang dan lebihnya bisa cari sendiri, entah itu lewat mungkin dari Google dan lain sebagainya. Nah, untuk itu Ibu rasa kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Nah, anak-anakku, sebelumnya kalian jangan lupa untuk like, atau kalian ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah kolom komennya. Nah, yang paling penting jangan lupa untuk subscribe. Kenapa harus subscribe? Karena kalian akan mendapatkan info-info selanjutnya.
Mungkin untuk pembelajaran Ibu hari ini cukup sampai di sini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.